kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Inilah korban persembahan pujian kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh membawa aroma yang harum, yang membumbung tinggi, dan hatimu disenangkan ya Bapa. Dan saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan Engkau yang berbicara kepada kami. Singkapkanlah isi hatimu bagi kami semua. Beri petunjuk hidup bagi kami, khususnya soal persembahan korban yang harus kami naikkan dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Beri kami pengertian apa maksud Tuhan dengan memberikan persembahan yang baik. Kami mohon pertolongan Roh Kudus yang tidak saja memimpin hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, tetapi juga setiap kepala, setiap pikiran dan hati, supaya kami semua boleh menangkap pesan dari Tuhan, dan lebih dari itu segera kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya sekali lagi Roh Kudus, berkaryalah sebebas-bebasnya di ruangan ini, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Para pelayan Tuhan silakan kembali ke tempat. Atas talenta dan berkat yang luar biasa buat anak-anak muda kita yang melayani hari ini, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ini tadi musiknya apa ya? R&B, jazz, rasa rock gitu ya, karena vokalisnya rockers. Baik Ibu Saudara, kita akan merenungkan tentang persembahan yang terbaik. Ya, dan ini diambil dari kitab Imamat, ya, Imamat 1. Biasanya kitab Imamat ini adalah dianggap kitab yang berisi tentang ritual-ritual kuno Israel yang rasanya udah nggak relevan lagi dengan kehidupan kita para penyembah saat ini, kita orang-orang perjanjian baru. Sehingga kitab Imamat ini memang sangat jarang sekali dikhotbahkan. Tetapi kita ingatkan perkataan Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Masih ingat? Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, apalagi memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 saya katakan, sehingga setiap kita ini manusia-manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan segala perbuatan baik. Oleh karena itu kita percaya bahwa dari kitab Imamat, khususnya pasal 1 yang akan kita renungkan pada pagi ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran dan juga sebuah pengajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal apa itu dan mengapa kita harus memberikan yang terbaik dalam persembahan kepada Tuhan. Sebentar saya cari pointer tadi. Kemana ya? Oh ini di kantong. Pohoy. Ya. Dan ketika merenungkan Imamat 1, saudara jangan bosan nanti kalau kita membacanya, tetapi coba baca dengan teliti, ada hal-hal yang menarik. Paling enggak ada 3 yang akan kita pelajari, kita ambil, mungkin lebih, tetapi hasil perenungan saya 3. Yang pertama adalah di dalam kitab Imamat 1 ini adalah prinsip-prinsip tentang sebuah penyembahan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, di sini mengatakan bahwa sistem ibadah Israel yang nanti kita akan baca, sesungguhnya adalah sebuah forecasting, sebuah bayang-bayang akan sistem pengorbanan yang sempurna yang Tuhan sediakan, yaitu
di dalam Yesus Kristus kelak, ya, kelak pada saat ini terjadi. Dan yang ketiga tentu kita akan tutup dengan kalau begitu kesimpulannya apa maksud Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lah, kenapa kita memberikan terbaik kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk membuka Alkitab kita dari kitab Imamat ayat 1 sampai 17. Ya, Bapak Ibu mengamati Alkitab Saudara dan saya akan membacanya bagi Bapak Ibu. Judulnya adalah Kurban Bakaran. Ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Tuhan katakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Jika persembahannya merupakan kurban bakaran lembu, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan kepadanya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga kurban itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian, penebusan baginya. Kemudian ia, orang yang bawa persembahan ini, harus menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, para imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya di depan pintu kemah pertemuan. Sesudah itu ia harus menguliti, ia ini berarti orang yang membawa persembahan itu, harus menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Anak-anak Harun, imam-imam itu harus mengatur potongan-potongan kurban itu, juga kepala dan lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya harus dibasuh dengan air dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai kurban bakaran. Sebagai kurban oleh api yang aromanya, perhatikan, menyenangkan bagi Tuhan. Lalu ayat 10 kembali dikatakan, kalau tadi lembu, jika persembahannya untuk korban bakaran kambing domba jadi sedikit lebih murah, baik itu domba atau kambing, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela, sama. Ia harus menyembelihnya pada sisi mezbah di sebelah utara. Nah, menyembelihnya aja yang beda, harus di sisi mezbah di sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memotongnya menjadi bagian-bagian tertentu, juga kepala dan lemaknya, dan semuanya itu harus diatur oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Lalu sama perut dan betisnya harus dibasuh dengan air. Perut dan betis ini adalah bagian yang paling kotor. Betis itu kan dekat lubang pembuangan ya. Perut juga itu banyak kotoran. Itu harus dibersihkan. Ya, ini sebenarnya sebuah simbol ketika kita menyembah Tuhan, membawa korban persembahan, yang jelek-jelek itu harus dibersihkan, harus dibuang ya, sebelum mempersembahkan korban. Saya lanjutkan, seluruhnya, jadi nggak boleh ada sisa, harus dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah kurban bakaran. Kurban oleh api, kembali dikatakan, kambing juga adalah aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Lalu kalau orang tidak mampu lagi, ayat 14 dikatakan, jika persembahannya kepada Tuhan merupakan kurban bakaran dari burung ini jauh lebih murah, haruslah ia mempersembahkan kurbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati.
imam harus, ini imam sekarang yang bawa, imam harus membawanya ke mesbah, lalu kepalanya dipelintir sampai mati dan membakarnya di atas mesbah. Darahnya, ya, darahnya harus ditekan keluar di dinding mesbah karena darah burung kan itu cuman sedikit ya. Kalau tadi domba itu kan disembelih, darahnya ditampung lalu dipercikkan di mesbah. Kalau misalnya ini mesbah dipercikan di samping-sampingnya. Tapi karena burung tekukur itu kecil, setelah dipelintir lalu dikuliti, itu dipepet ke sini sampai darahnya keluar, itu maksudnya ya. Jadi enggak ditampung langsung, berarti darahnya itu ada di mesbah ya. Lalu dia harus mencabik burung itu harus dibelah ya dari pangkal sayapnya tapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mesbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itu adalah korban bakaran juga. Kurban api juga sama, yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, kita paling enggak saya bersyukur ya, bahwa penyembelihan hewan, sapi, lembu, domba, kambing, merpati, udah enggak menjadi bagian dari penyembahan kita, betul ya? Paling enggak saya bersyukur, paling enggak saya lah bersyukur. Saya enggak harus memotong binatang, ya, harus tega motong binatang, ya. Terus saya harus mengawasi proses persiapannya, saya harus menguliti dan lain sebagainya. Imam itu di kemah pertemuan cuman ambil darahnya, memercikan lalu membakar. Tapi proses dan dia memeriksa karena tidak boleh ada cacat dan celah. Tapi proses dari pembunuhan sampai motong-motong, pembersihan semua dilakukan oleh yang bersangkutan. Karena itu adalah melambangkan untuk mengaku dan menghapus dosanya. Ya. Jadi kita bersyukur kita tidak perlu melakukan itu sekarang karena memang sudah dilakukan oleh Yesus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selamanya. Betul ya? Ada amin ya. Tetapi saudara-saudaraku, tetap ayat ini dan pasal-pasal di imamat yang lainnya itu memberikan catatan tentang kita, tentang bagaimana kita membawa berbagai persembahan dan persiapan ya, yang bisa juga kita lakukan di dalam ibadah kita, penyembahan kita di zaman modern ini. Jadi itu ayat yang kita baca ini sebenarnya berbicara lebih dari sekedar deskripsi tentang sistem pengorbanan yang berdarah-darah dan menyeramkan itu. Ini adalah instruksi penyembahan dari Allah sendiri kepada bangsa Israel, tetapi masih relevan buat kita yang hidup di zaman modern. Buat kita ini yang adalah penyembah-penyembah modern. Mari saudara-saudaraku kita lihat ya beberapa hal. Saya ceritakan sedikit dulu konteksnya. Ini adalah kitab Imamat, namanya aja Imamat berasal dari kata imam. Jadi ini berbicara tentang keimaman, berbicara tentang penyembahan. Jadi pada saat titik kitab ini ditulis, bangsa Israel itu sudah selesai keluar dari tanah Kanaan dan siap untuk masuk keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, sudah Tuhan selamatkan ya. Dan mereka sudah siap untuk memasuki tanah perjanjian. Dan Tuhan katakan, aku mau tinggal di tengah-tengah kamu. Aku mau menyertai kamu. Tetapi ada syaratnya ya. Karena aku ini kudus, kekudusanku tidak bisa didiskon sedikit pun, sementara kalian adalah manusia yang berdosa. Kalau begitu, kalau engkau mau datang kepadaku, engkau mendekat kepadaku, supaya aku tinggal di tengah-tengah perkemahanmu, ada cara yang harus saudara lakukan. Pertama, bikin tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian, lalu bikin kemah suci. Lalu dalam kemah suci itu bikin altar, bikin mesbah. Ya, jadi sebenarnya kitab Imamat ini keseluruhan memberikan instruksi yang rinci tentang bagaimana orang Israel itu
bisa mendekat kepada Tuhan, terutama melalui sistem persembahan pengorbanan. Dan 7 dari pasal pertama kitab Imamat ini berbicara tentang persembahan. Ya, ayat 1 sampai 5 itu persembahan pribadi dari orang-orang Israel. Pasal 6 sampai 7 itu tentang persembahan imam. Jadi imam pun harus melakukan korban persembahan. Ya, di kitab Imamat sedikit lagi, saudara-saudaraku, itu ada 5 macam korban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Yaitu korban bakaran, korban sajian atau biji-bijian. Pasal berikutnya adalah korban keselamatan atau pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ini adalah cara yang harus dilakukan Israel ketika dia mau menyembah Tuhan. Ada 5 macam korban yang harus dilakukan setiap individu, dan itu tidak cukup dilakukan sekali. Dia harus melakukannya minimal setahun sekali, jadi berulang-ulang. Baru setelah dia melakukan itu, Tuhan layak untuk disembah. Ya. Saya beri gambaran sedikit kemah pertemuan itu ya. Kira-kira seperti ini. Ini ada ya, seperti ini kemah pertemuan ini. Sebelum bait suci, Tuhan perintahkan kemah suci. Kenapa kemah suci? Karena ini mobile, portable. Bisa dilipat, diangkat ya, karena mereka ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan Tuhan mau menyertai mereka dan Tuhan mau menyembah mereka. Tapi caranya bukan sembarang menyembah. Mereka harus dirikan kemah suci. Ya, di situ ada Tuhan itu bersemayam dalam biasanya dalam bentuk awan. Ya, makanya ada tiang awan, tiang api itu ada tenda Maha Kudus di situ ya. Di situ. Ya. Jadi kurang lebih ini komponennya. Ya, ada tenda. Lalu di situ dikatakan ada pintu kan tadi ya, ada pintu, ini pintu kemah pertemuan. Lalu ada pelataran di mana di sini orang-orang Israel akan membawa persembahannya, baik itu kambing, domba, lembu atau burung. Kemudian setelah diproses, diperiksa, dikuliti, baru mereka harus membakarnya dengan bantuan imam ke mesbah bakaran. Mesbah bakaran itu yang di tengah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saudara-saudaraku, ayat 1 dikatakan Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan. Kata memanggil Musa itu menandakan bahwa ibadah ini, ya, ibadah sistem pengorbanan ini adalah inisiatif siapa? Inisiatifnya Tuhan. Tuhanlah yang memanggil. Kata memanggil itu dalam bahasa Ibrani wayikra itu adalah panggilan yang personal, panggilan yang individu. Jadi Tuhan memanggil Musa secara individu, secara personal. Lalu dia memberikan sebuah perintah. Sekali lagi saudara-saudaraku, ibadah itu adalah bukan ide umat, bukanlah ide manusia, tetapi itu adalah perintah Allah. Ya, dikatakan Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Jadi Allah tinggal di dalam kemah pertemuan. Lalu dia bilang, berbicaralah kepada orang Israel. Kalau mereka, apabila seseorang mau menyembah, maka ini caranya. Ini caranya. Berarti ibadah itu adalah perintah Allah. Tuhanlah yang lebih dahulu memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Ini pun prinsip yang berlaku di dalam ibadah kita saat ini. Sadarlah kita bahwa kalau kita berkumpul beribadah, itu Tuhan duluan yang memanggil. Amin. Itu sebabnya di dalam ibadah itu adalah satu prinsip yang penting yang namanya a call to worship. Panggilan beribadah. Kenapa panggilan beribadah? Ada. Karena memang Tuhan yang memanggil. Ketika pemimpin ibadah, kalau di kita istilahnya M1, majelis pertama, ya, biasanya di depan bicara tentang sapa pembukaan. Itu harus ada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan yang memanggil. Itu yang namanya panggilan beribadah. Dan atas panggilan Tuhan, ya, jadi ini untuk M1, coba pikirkan, selain saudara bikin kalimat pembukaan mengenai tema, ambil satu ayat saja yang menyatakan bahwa ibadah kita ini panggilannya Tuhan. Panggilan beribadah namanya. Ya, dan kita sebagai umat
merespons. Jadi kalau kita hadir, ini adalah respons. Sehingga di dalam ibadah itu terjadi dialog. Tuhan berbicara, dimulai dari sapaan dan panggilan beribadah, lalu kita merespons. Bisa dengan nyanyian, pujian di awal, dan lain sebagainya. Ada dialog. Tuhan berbicara, kita respons. Nanti Tuhan berbicara, kita respons. Lalu kita mengaku dosa, itu siapa yang berbicara? Kita yang berbicara kepada Tuhan. Lalu Tuhan berbicara lagi dengan apa? Tuhan bilang, dosamu aku ampuni. Itu Tuhan yang berbicara. Begitu terus. Sampai akhirnya di akhir ibadah, ya, Tuhan memberikan berkatnya. Itu berarti Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan kita balas lagi dengan nyanyian pengagungan yang disebut dengan doksologi. Doksologi itu berasal dari kata doksa bahasa Yunani, artinya kemuliaan. Jadi sekali lagi di dalam ibadah kita harus tahu, itu adalah panggilan dari Tuhan. Ini adalah prinsip yang pertama yang kita dapatkan. Ketika Tuhan memanggil Musa, itu adalah Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memanggil. Sehingga di dalam sebuah ibadah penting untuk diingatkan bahwa kita itu dipanggil untuk berjumpa dengan Dia. Ibarat sebuah pertemuan, ya, sebuah konser nih ya, banyak pemusik di sini. Tuhan itu bukan penonton. Kita ini bukan penonton, tetapi kita ini adalah dipanggil untuk menyajikan korban kepada Tuhan, benar ya? Harus mempersembahkan. Justru yang menonton adalah Tuhan. Tuhan yang menyaksikan korban pujian, doa-doa yang kita naikkan. Saudara, di dalam sebuah pagelaran konser, kira-kira yang gak boleh datang telat itu siapa? Pemainnya atau penontonnya? Ya? Penontonnya? Pemainnya gak boleh telat. Berarti dalam ibadah kira-kira yang gak boleh telat siapa? Pemainnya atau penontonnya? Hah? Ya, terutama gitu. Pemainnya lah. Tuhan sudah menunggu di sini. Nunggu saudara menyajikan korban. Oleh gitu datangnya jangan telat. Ya. Jadi dikatakan di situ Tuhan berbicara dari dalam kemah pertemuan di dalam ayat pertama. Ini menunjukkan bahwa kemah suci itu pada saat itu udah selesai dibangun di dalam kitab sebelumnya, itu Keluaran pasal-pasal yang terakhir, ya, 35 sampai 40. Dengan selesainya kemah pertemuan, maka Allah itu sudah siap, bahkan sudah tinggal di tengah-tengah umatnya, ya, di dalam kemah pertemuan. Maka Tuhan memberikan sebuah sistem bagaimana caranya supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan sesungguhnya saudara-saudaraku, ini adalah sebuah bayang-bayang. Tadi prinsip yang pelajaran yang kedua. Tadi kan saya bilang pelajaran yang pertama kita belajar tentang prinsip-prinsip ibadah. Kedua kita belajar tentang sebuah gambaran tentang Yesus Kristus. Oleh karena di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa kemah pertemuan yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang berinkarnasi. Yesus Kristus yang tinggal. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Dan inilah yang digambarkan dalam kemah pertemuan. Jadi kemah pertemuan pada saat itu adalah tempat di mana Tuhan mau tinggal di dalam awan itu tadi. Awan yang turun. Bahkan di ayat Keluaran ya, begitu dikatakan begitu Musa mau masuk ke kemah pertemuan, dia gak bisa masuk. Kenapa? Karena Tuhan sedang hadir dalam awan-awan dan dia gak tahan. Karena memang Allah itu kudus, manusia sesungguhnya tidak bisa tahan bertemu dengan Allah. Makanya Tuhan kasih tahu, kalau kau mau datang kepadaku, ini caranya, ini sistemnya. Ya. Dan puji Tuhan, Allah mewujudkan gambaran ini di dalam Yesus Kristus. Ya, sama dengan kemah pertemuan sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, maka Yesus Kristus adalah Allah yang hadir di bumi.
Ayat 2 saya lanjutkan saudara-saudaraku, berbicaralah kepada orang Israel, hendaklah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Ini adalah instruksi umum dari Allah. Tuhan berbicara kepada Musa dari kemah pertemuan, menandakan bahwa ini adalah instruksi langsung dari Allah. Dan ini diberikan kepada orang Israel, ya. Dan ini adalah sistem penting dalam ibadah nasional bangsa Israel. Persembahannya itu harus dari ternak. Ternaknya itu bisa apa? Bisa lembu, bisa domba, bisa kambing. Kalau kita perhatikan pasal 1 ini saja tentang korban bakaran, memang begitu banyak instruksi dan cara yang Tuhan berikan tentang bagaimana kita harus mempersembahkan korban. Ya. Dan ini sebenarnya menandakan bahwa melakukan persembahan kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan itu tidak diserahkan pada kreativitas orang Israel, tetapi harus melalui caranya Allah. Mereka nggak bisa bebas mempersembahkan korban sesuka hati mereka, meskipun mereka melakukannya dengan tulus. Dengan tulus tapi dengan cara yang salah, akhirnya persembahan itu pun nggak berkenan. Berarti di sini Allah menuntut kerendahan hati dan ketaatan umat Israel di dalam sistem pengorbanan sebagai sebuah penyembahan. Pengorbanan itu harus dilakukan dengan cara-cara Allah. Begitupun ibadah kita pada zaman modern ini, persembahan korban kita, itu pun harus berpusat pada cara Allah. Jangan berpusat pada cara-cara manusia. Oleh karenanya gereja, ya, pengurus itu penting untuk menggali apa yang Tuhan mau di dalam sebuah ibadah. Ya. Kita jangan memang yang dulu yang lalu-lalu sudah melakukan seperti itu. Ibadah emang dari dulu udah begini. Ya, untuk gereja-gereja yang tradisi itu ya kan ada dari panggilan beribadah dan lain sebagainya, atau gereja-gereja karismatik misalnya hanya nyanyi-nyanyi, habis itu firman, habis nyanyi berkat penutup. Tetapi cobalah kita berpikir mengambil apa sebenarnya yang Tuhan mau ya di dalam kita beribadah. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui ibadah dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Termasuk di dalam memimpin pujian, memimpin ibadah, gitu ya. Saudaraku, menurut saya ya, kita percaya Roh Kudus bekerja di dalam ibadah, betul ya? Dan bekerjanya itu enggak secara kolektif ya, dia bekerja secara individu. Dia bisa sentuh hati saudara, dia bisa ketuk hati saudara yang sadar. Sehingga song leader ya, saya katakan song leader juga enggak boleh memaksakan orang sebenarnya untuk berdiri, turun, duduk, angkat tangan, angkat kaki. Bolehlah untuk menghimbau sekali, mari saudara yang tergerak silakan angkat tanganmu, hatimu kepada Tuhan. Tapi saya banyak melihat di dalam ibadah ya, bahkan ibadah kita ya, terutama yang dari luar sih ya, saya lihat. Nyuruh angkat tangan itu bisa 20 kali. Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu, gitu ya. Ya menyuruh atau menghimbau jemaat untuk angkat tangan, itu silakan gitu ya, sekali menganjurkan. Tapi kalau berkali-kali, menurut saya itu jangan-jangan saudara sedang tidak percaya bahwa Roh Kudus itu sedang bekerja. Tanpa saudara bilang, tanpa saudara suruh. Ya. Jadi itu yang saya maksudkan bahwa memang kita di dalam melakukan ibadah, itu harus mengerti cara Tuhan. Ya, jangan cara orang worship leader atau song leader yang terkenal, bisa jadi, belum tentu, tapi bisa jadi iya, adalah cara-caranya Tuhan. Ya. Sekali lagi, jadi penting untuk mengetahui ibadah dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Tentunya hal ini membuat kita, pengurus gereja, para pelayan Tuhan harus memeriksa diri. Apakah cara ibadah kita selama ini sudah mengikuti
cara Allah atau cara kita sendiri. Lalu ayat 3 sampai 9 dikatakan persembahan itu adalah bakaran lembu. Dikatakan jika persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan dan tidak bercela. Ia harus membawanya ke dalam kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan. Ya. Jadi ibadah adalah membawa korban persembahan untuk dibakar di atas altar. Altar itu yang di tengah-tengah itu ya, yang di dekat kemah itu. Mana gambar altar? Altar. Nih, altar. Ya. Ini altar. Jadi adalah itu terbuat dari kayu, dilapisi oleh tembaga, di sudut-sudutnya itu ada tanduk, ya. Lalu ada susunan kayu. Nah, hewan yang sudah dipotong-potong oleh si pembawa dikasih ke imam anak-anak Harun, lalu dibakar. Yang bakar adalah para imam. Jadi kita mendapatkan melihat instruksi yang diberikan kepada Musanya. Jadi apapun hewan yang dibawa, bisa lembu, ya, lembu jantan, domba kambing jantan, burung merpati. Ya. Dan ini adalah merupakan hewan persembahan yang menurut kategori. Ya. Jadi orang yang paling kaya itu harus memberikan lembu, dia bilang begitu ya. Tapi orang yang mungkin ekonomi menengah boleh bawa kambing domba. Dan orang yang miskin itu bawa apa? Burung tekukur. Jadi Tuhan sangat mengerti, ini adalah bukan soal jumlah. Dan saudara perhatikan, tiga-tiganya itu ada kata-kata aromanya menyenangkan Tuhan. Jadi persembahan jenis apapun, sepanjang itu sesuai dengan kemampuannya dan diberikan dari hati yang tulus, semuanya itu adalah sebuah persembahan yang bobotnya setara, sepadan, karena sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini adalah satu persembahan yang terbaik. Yang pertama adalah kalau persembahan terbaik itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Dalam konteks sekarang juga saudara yang menghitunglah banyak berkat Tuhan. Oleh karenanya Tuhan bilang, kasih yang terbaik buat saya. Kamu kasih lembu, karena saya tahu kamu mampu. Kamu kasih kambing domba, karena saya tahu kamu mampunya itu. Kamu kasih tekukur. Ya, ini biasa untuk keluarga yang level golongan ekonomi lemah. Dan itu yang terjadi pada orang tuanya Tuhan Yesus ya. Maria dan Yusuf. Waktu Yesus mau disunat 8 hari, ya, mereka pergi ke bait Allah. Yang mereka persembahkan adalah 2 pasang burung tekukur dan sepasang anak burung merpati. Ini sebenarnya suatu gambaran bahwa Maria dan Yusuf datang dari golongan ekonomi yang lemah. Dan Tuhan sama mengerti. Berarti persembahan itu bukan soal jumlah, tapi harus sepadan. Ketika saudara memberikan persembahan, saudara misalkan, saya katakan, ada jemaat yang rumahnya masih ngontrak, belum punya rumah, rumahnya rumah petak, datang membawa ke persembahan ke gereja, dia memberikan uang 50.000. Lalu ada jemaat juga yang datang sudah punya rumah sendiri, luasnya nggak terlalu gede, misalnya cuma 800 sampai 1000 meter, lalu memberi persembahan 100.000. Persembahan siapa yang nilainya lebih besar? Hah? Ya pasti yang rumahnya gede, 50.000 sampai 100.000 ya. Tapi pertanyaannya, mana yang memberikan yang terbaik? Menurut saya, yang memberikan 50.000. Kemarin saya di WA oleh seorang saudara gitu ya. Iya bukan saudara sih, jemaat dah ya. Mengatakan saya, Pak Gembala bisa tolong saya sebenarnya malu. Tapi sekarang saya tidak punya uang untuk makan dan beli obat saya dan anak istri saya. Tentu saya tergerak, saudara-saudaraku, akhirnya saya katakan, ya ini sekedar saya berikan, maaf kalau jumlahnya tidak besar, tapi mudah-mudahan boleh menolong gitu loh. Tapi orang-orang yang seperti ini, saya mengerti kalau mereka tidak bisa memberikan persembahan. Dan saya percaya Tuhan mengerti, bahkan saya bisa mengerti kalau dia tidak bisa datang ke gereja ini.
atau ke gereja. Kenapa? Boro-boro buat ongkos Grab. Bertiga, nggak mungkin kan naik motor bertiga, anaknya udah gede. Berarti dia anaknya satu ya, bertiga ya. Gitu ya, dia nggak mungkin dia datang, pasti dia perlu Grab. Grab dari rumahnya mungkin 150.000. Ya dia nggak bisa datang ke gereja pasti. Di sisi lain ada jemaat yang datang ke gereja, pertama-tama rajin. Suami istri belum punya anak datang ke gereja. Tapi pada satu sisi datangnya gantian. Pertama istrinya, minggu depan suaminya. Minggu depannya lagi istrinya, lalu suaminya. Sampai ini bukan di gereja sini kalau ini. Satu saat pendetanya nanya, "Pak, kenapa sih Bapak datang gak berbarengan? Ada masalah apa engkau dengan istrimu?" "Oh Pak Pendeta, saya gak masalah, tidak ada masalah dengan relasi, tapi saya bermasalah dengan pekerjaan. Saya di PHK, sekarang saya cari duit sendiri susah sekali. Sehingga saya putuskan sama istri saya, mari kita ke gereja gantian. Kalau minggu ini saya yang ke gereja, minggu depan kamu yang ke gereja. Nanti kalau saya ke gereja, sampai rumah saya ceritain khotbahnya, firman Tuhan bilang apa. Begitu juga minggu depan, kalau kamu ke gereja pulangnya ceritain ke saya ya. Lalu kita sama-sama berdoa." Saudara-saudaraku, sekali lagi Tuhan tidak melihat jumlah dan Tuhan mengerti. Tapi jangan engkau diberi berkat banyak, saudara memberi berkat sedikit. Ya. Bukan soal jumlah tetapi soal hati, soal pengorbanan yang dari hati dan total. Dan ini adalah prinsip penyembahan yang kedua. Berarti kalau kita masuk ke altarnya Tuhan ke dalam gereja, kita harus memberikan persembahan. Persembahan, makanya di setiap gereja itu ada sesi persembahan. Saya sebenarnya agak kurang setuju. Saya beberapa kali ke gereja-gereja besar ya. Pernah waktu dulu juga ke gereja besar ada di Ambon gitu ya. Terus saya tanya sama teman saya, "Ini enggak ada persembahan gitu ya?" Ternyata persembahannya di pintu ya, dimasukin. Enggak apa-apa juga sih. Tapi saudara tahu, persembahan itu adalah sesuatu yang sakral sebenarnya. Di dalam ibadah Israel, persembahan itu adalah di atas altar mezbah. Orang itu harus benar-benar bawa persembahan dengan sungguh-sungguh. Bukan sesuatu yang selewatan. Mungkin gereja itu bilang, saya gak mau beratin. Saya gak mau persembahan itu jadi sebuah beban buat jemaat. Sehingga biarlah yang mau memberi, yang enggak, dan kita jangan edarkan persembahan. Taruh aja kotak di sana, biar orang keluar langsung masukin. Enggak gitu sebenarnya konsepnya. Persembahan adalah sebuah sakral. Karena persembahan adalah sebuah tindakan yang harus dipersiapkan sejak awal. Dipersiapkan dari rumah, sehingga dia datang, dia harus datang. Bahkan kalau lebih bagus adalah kalau persembahan itu adalah ya di depan sini saudara datang membawa persembahan. Harusnya seperti itu. Tapi oke lah, saya tidak mau mempermasalahkan bagaimana cara mengumpulkan persembahan. Yang penting saudara harus tahu, ketika engkau tidak memberikan persembahan di dalam gereja, maka ibadahmu belum lengkap, termasuk para pelayan Tuhan. Amin. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Salah satunya adalah lewat persembahan. Selain tentunya lewat skill, lewat talenta yang Tuhan berikan. Dan ini adalah prinsip yang penting yang kedua. Bahwa kita harus membawa persembahan ke altar Tuhan. Walaupun altar sekarang tidak secara fisik. Ya, altar secara rohani. Nah, sekali lagi ini bukan soal jumlah. Yang penting dikatakan persembahan itu harus yang paling baik. Dikatakan yang paling baik itu apa sih? Yang satu jantan katanya. Jantan lebih baik, kira-kira kenapa ya jantan lebih baik? Harganya lebih mahal. Kalau betina mungkin dia bisa menghasilkan anak berapa? 5, 10. Kalau jantan bisa 10 kali 5, betul ya? Ya, dia bisa membuahi banyak banyak kambing betina, betul ya? Makanya kambing jantan itu harganya lebih mahal. Kedua, kambing jantan itu biasanya lebih kuat.
Dan apa aplikasinya? Bahwa memang kita sekali lagi harus memberikan yang terbaik seperti domba jantan. Yang kedua, tidak bercela dikatakan. Ya kan? Ayat 3 dikatakan mempersembahkan seorang yang terbaik itu ternyata yang jantan dan tidak bercela. Tidak bercela artinya hewan itu kan nggak boleh cacat. Makanya sebelum hewan itu masuk di depan pintu kemah pertemuan itu biasanya diperiksa dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau ada koreng sedikit ditolak, nggak bisa. Harus korban yang sempurna, tidak bercela. Begitupun dengan persembahan kita. Dan itu pengertiannya mungkin bisa macam-macam. Jangan membawa uang hasil tipu ke dalam gereja. Jangan membawa uang hasil korupsi, karena gereja nggak bisa tahu, tapi saudara yang tahu. Jangan, itu adalah persembahan yang tercela. Jadi harus memberikan persembahan yang terbaik, ya, artinya yang termahal, jantan dan tidak tercela. Karena Tuhan nggak akan menerima persembahan yang cacat. Dalam konteks ini imam itu harus memeriksa. Nggak boleh ada koreng, luka, kakinya nggak boleh cacat, tubuhnya harus utuh dan lain sebagainya. Dan sekali lagi prinsip yang kedua ini adalah sebuah gambaran akan korban yang namanya anak domba Allah. Dia adalah manusia sama seperti kita, tapi Ibrani katakan dia tidak berdosa. Dia adalah korban yang sempurna. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah prinsip yang kedua dalam ibadah penyembahan. Kita dituntut untuk memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan itu tidak boleh cacat. Dan ini juga bukan soal jumlah, tetapi soal hati dan soal ketaatan. Artinya saudara memberikan persembahan karena hati yang mau bersyukur kepada Tuhan, karena keselamatan, karena pemeliharaan Tuhan, dan juga hati yang taat karena memang Tuhan perintahkan. Ya. Saudara-saudaraku, mari di dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan, bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan keadaan kita. Ibadahmu sesungguhnya belum lengkap jika engkau pulang tidak memberikan korban persembahan. Lalu dikatakan ayat 4, dia harus meletakkan tangannya ke kepala korban bakaran. Nih, ya. Jadi dia harus meletakkan, ya siapa yang meletakkan? Bukan imam, tapi orang sendiri yang membawa. Dia harus meletakkan tangannya di kepala binatang yang jantan tadi, yang sebenarnya nggak bersalah, yang akan disembelih. Dan saya percaya dia juga bukan cuma meletakkan, tetapi walaupun tidak ditulis di dalam ayat ini, ketika dia meletakkan tangannya ke kepala itu, dia berdoa. Bahwa selama seminggu ini saya sudah berdosa. Saya tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada istri saya. Saya sudah melanggar firman Tuhan. Misalnya tidak menghormati orang tua. Saya sudah membunuh karakter atau lain sebagainya. Jadi dia mengaku dosanya di situ. Artinya ada pengalihan dosanya, ya, kepada binatang itu. Karena binatang ini menjadi identifikasi dirinya yang harus dikorbankan nanti di altar. Saudara mengerti? Dan kita masuk kepada prinsip yang ketiga di dalam ibadah. Di dalam ibadah harus ada pengakuan dosa. Banyak orang mengatakan nggak perlulah mengakukan dosa. Dosa kita ini sudah ditanggung di kayu salib. Jadi nggak penting. Yang penting kita nyanyi-nyanyi aja, habis itu kita dengar firman pulang. Saudara-saudaraku, kalau kita melakukan pengakuan dosa, bukan berarti besok kita berdosa kita nggak diampuni lagi. Enggak lah. Kita sudah diampuni. Amin. Dosa yang dulu sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Cukup nggak darah Kristus mengampuni? Cukup. Tapi Tuhan Yesus katakan begini, ketika dia mau mencuci kaki Petrus, ingat ya, Yesus melayani. Petrus katakan, jangan dong, jangan cuci kaki saya, gitu. Enggak, kamu harus dicuci karena kakimu kotor. Terus Petrus bilang gini,
kalau gitu jangan kaki saya aja, seluruh tubuh saya juga. Tolong dong dicuci Tuhan. Oh, Tuhan bilang kamu sudah mandi, jadi gak perlu mandi lagi. Hanya kakimu saja, karena dalam perjalanan ke tempat ini kakimu tuh kotor, tapi badanmu enggak. Saudara-saudaraku, ini sebenarnya melambangkan bahwa dosa kita sudah diampuni seluruhnya ketika kita mengaku dosa. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah mati di kayu salib untuk semua dosa-dosa kita. Ada amin? Tetapi apakah itu membuat saudara bersih dari dosa dalam kehidupan ke depan? Enggak. Sehingga harus ada dosa yang kita akui. Bangsa Israel pun begitu. Saudara-saudaraku, dalam Nehemia 9, saudara bisa baca nanti. Ya. Nehemia 9 itu bangsa Israel kan baru keluar dari pembuangan di Babel, lalu mereka berkumpul. Mereka beribadah mendengarkan Taurat. Dalam ibadah itu mereka mengaku dosa. Mengaku dosa itu ada dua, dia bilang. Mereka mengakui dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka. Sehingga di dalam ibadah memang kita diberi kesempatan mengakui dosa secara pribadi biasanya. Tapi setelah itu pemimpin ibadah akan melantunkan juga doa korporat. Doa permintaan maaf kepada Tuhan. Ya. Jadi memang tetap perlu kita mengaku dosa kepada Tuhan karena kita jatuh. Tapi saudara-saudaraku, Juan adalah anak dari Bung Sandy Luntungan. Dan itu tidak akan pernah berubah, amin. Sekalipun Juan berbuat salah. Ya. Sekalipun Juan melanggar perkataan perintah dari papa atau mamanya. Apakah kalau Juan dibilang kamu jangan pergi ke rumah tiba-tiba keluar dari jangan pergi dari rumah tiba-tiba keluar, terus Bung Sandy bilang kamu bukan lagi anak saya. Enggak kan? Tetap anak saya. Tapi pasti hati Bung Sandy senang kalau Juan datang minta maaf, benar ya? Pak, ampuni. Aku kemarin diajak temen, diajak sama si Nel. Sebenarnya aku udah gak mau, Pak. Gitu. Gak mau aku. Tapi Nel nih maksa gitu. Jadi aku gak belajar, aku keluar. Ya. Maaf ya, Pak, gitu. Seneng gak kira-kira hati Bung Sandy? Seneng ya. Daripada tiba-tiba Om Sandy lihat Juan pulang, dia diam aja, masuk kamar diam aja. Aduh ini anak, udah saya suruh gak keluar, dia tetap keluar gitu ya. Begitupun dengan Tuhan, dosamu tetap diampuni, engkau tetap anak-anak Allah. Tapi dia akan senang kalau saudara mengakui dosa, amin. Itu adalah prinsip yang kita pelajari. Ya. Di dalam Imamat 6:21 ada namanya hari pendamaian, Yom Kippur. Itu pun dilakukan ketika imam, di situ imam, dia harus memegang kepalanya, itu artinya dia harus mentransfer dosanya. Dan sesungguhnya ini juga adalah bayang-bayang akan Kristus. Ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui dia Yesus Tuhan, dan minta ampun kepada dia, maka segala dosa kita sebenarnya ditransfer ke dia. Sehingga dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena perbuatan kita. Dan dengan itu dia dikorbankan di kayu salib. Saudara-saudaraku, dalam ibadah Israel dilakukan tadi dua macam doa pengakuan, yaitu doa pengakuan dosa pribadi, tetapi juga doa pengakuan komunal yang dipimpin oleh Esra pada zaman Nehemia. Saudara baca nanti Nehemia 9. Dan memang pengakuan dosa itu mendatangkan kelegaan. Ketika dia sudah mengaku dosa, dia berdoa dan dia percaya bahwa semua dosanya itu sudah dialihkan kepada binatang yang baik dan tidak bersalah ini, maka ketika dia dikorbankan, dibakar, maka ada sebuah kelegaan. Ada sebuah pengakuan. Kalau kita mengaku dosa, pasti ada apa? Kelegaan. Seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur. Ketika dia nggak mengaku dosa, dia merasa ditekan terus hidupnya. Hidupnya tertekan terus. Makanya dosaku ku ampuni kepada Tuhan.
Jadi saudara-saudaraku, itu adalah prinsip, paling tidak 3 prinsip yang kita dapatkan di dalam ibadah. Dan sekali lagi yang penting, mau itu kambing domba, mau itu lembu, maupun tekukur yang nilainya itu bervariasi, semuanya itu kalau dipersembahkan dengan baik, itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan sekali lagi semua ini adalah sebuah gambaran dari apa yang dilakukan Yesus. Bahwa persembahan bakaran itu melambangkan penyucian dosa kita oleh korban anak domba Allah Yesus Kristus. Ketika kita mempersembahkan persembahan, itu juga menandakan ketika kita megang kepala itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Pembakaran seluruh persembahan melambangkan penyerahan diri kita kepada Allah. Dan itu juga melambangkan sebuah penerimaan dari Allah. Dikatakan bau yang menyenangkan, artinya Tuhan senang. Kalau Tuhan senang berarti persembahan kita itu diterima. Dan ini semua adalah gambar Kristus. Sebuah nubuatan. Dalam perjanjian baru persembahan bakaran dipahami sebagai pengorbanan Kristus. Tidak perlu lagi orang menyajikan 5 macam korban persembahan. Dilakukan setiap tahun atau bahkan setahun berapa kali. Tapi semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Korban sekali aja gak cukup kata Tuhan. Kamu harus ada korban bakaran, harus ada korban sajian, ada korban penghapus dosa, ada apa lagi? Penghapus salah, ada 5. Itu harus kamu lakukan semua. Binatangnya harus beda. Dan gak cukup sekali, kamu dosa lagi. Kamu harus melakukan setiap tahun. Tetapi itu adalah satu gambaran bahwa pengorbanan anak domba Allah itu sempurna. Gak perlu melakukan 5 lagi, cukup 1 di dalam Yesus Kristus yang kudus, yang suci dan sempurna. Gak perlu 5 korban. Dan gak perlu dilakukan berkali-kali. Cukup dilakukan sekali. Ibrani 10 ayat 14 mengatakan bahwa sebab oleh 1 korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Karena solusi Tuhan untuk dosa udah lagi tidak membutuhkan hewan. Ibrani 10 ayat 4 mengatakan sebab tidak mungkin lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah gambaran. Jadi terjadi mungkin 1000-1500 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi ini adalah sebuah nubuatan. Kepada bangsa Israel juga. Bahwa sesungguhnya korbanmu itu gak pernah sempurna. Oleh karenanya aku menyediakan korban. Anak domba Allah yang sempurna. Yang dikorbankan 1 sekali saja. Darah Yesus, anak domba Allah, menyucikan kita dari segala dosa. Kalau begitu saudara-saudaraku, sebagai penutup, adik-adik boleh maju. Kita belajar bahwa makna yang terbaik, yang pertama, berkat dan talenta yang terbaik yang kita dapatkan, itulah yang harus kita berikan. Jangan cuma sisa-sisa. Berikan yang terbaik. Saya ingat dulu tulang saya, mungkin tahun 80-an, tahun 80-an, 90-an. Dia tuh pegawai negeri. Gajinya mungkin cuma 300.000 karena mungkin dia golongan 3A pertama masuk. Tapi kan dulu gaji masih cash. Emang baru sempat ngalamin ya, dapat gajinya setiap bulan cash ya di dalam amplop. Dan biasanya duitnya masih baru. Tapi dia katakan gini, setiap saya terima gaji cash, duitnya tuh duit masih baru, 300.000, selalu saya sisihkan 30.000. 30.000 tuh saya masukin ke amplop yang tersendiri, ya, mungkin dengan pecahan yang lebih kecil, dan itu sudah untuk persembahan setiap minggu. Sehingga kalau dia ke gereja setiap minggu, dia nggak perlu cari abang-abang gerobak untuk tukar duit kecil. Ya,
Dia sudah persiapkan duit persembahan sulung yang pertama. Sehingga mungkin dia ambil selembar, begitu persembahan diedarkan dia masukin. Saudara-saudara, ini juga sebuah gambaran persembahan yang terbaik, benar ya? Maaf, bukan sombong. Saya setiap dapat berkat dari mana saja, saya punya catatan di handphone saya sisihkan 10%. Berarti saya punya dalam tanda kutip utang sama Tuhan. Nanti di gereja saya harus berikan persepuluhan. Ini adalah sebuah gambaran persembahan yang terbaik. Jadi makna yang terbaik adalah sebuah berkat dan talenta yang saudara berikan yang terbaik, yang saudara sisihkan buat Tuhan. Jangan kalau ada sisa baru kasih Tuhan. Yang terbaik itu juga berarti bahwa jumlahnya gak harus sama. Karena kita ini semua diberikan talenta yang berbeda, benar ya? Ada yang cuma 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Berikanlah sesuai dengan kapasitas anugerah yang Tuhan berikan padamu. Nah, sekali lagi ini bukan soal materi saja, tapi soal hati, sikap kita. Dan persembahan itu jangan persembahan yang tercela. Makanya tadi tulang saya bilang, kan duitnya masih baru tuh, duitnya masih mulus. Ya, jadi buat saya nggak ada tuh duit untuk abang-abang kan udah kotor, udah gitu kasihnya begini iya kan? Zaman dulu kan begini, kasih persembahan duitnya digini baru dimasukin duitnya. Itu bukan yang terbaik. Ya, dalam konteks sekarang saudara pikirkanlah bagaimana saudara memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Amin. Karena Dia sudah memberikan terlebih dahulu yang terbaik bagi kita. Yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudaraku, yang terakhir bahwa persembahan itu bukan soal persembahan di ibadah atau penyembahan ritual seperti sekarang ini. Tetapi persembahan penyembahanmu itu adalah juga soal penyembahan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kita adalah juga penyembahan kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Lalu di akhir dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita sebenarnya ada 2, ibadah ritual seperti sekarang dan ada ibadah aktual. Ibadah itu ritual itu pada hari Minggu mungkin cuma 1,5 jam, tetapi ibadah aktual adalah 24x7. Di situ pun kita harus memberikan yang terbaik. Jadi saudara-saudaraku, persembahan bukan hanya di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Persembahan di dalam ibadah, persembahan dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan jangan setengah-setengah. Ya, kerahkan semua talentamu. Kalau tema kita nanti siang nih, mainkan all out buat Tuhan. Persembahan juga dalam pekerjaan. Ketika kita bekerja dengan jujur, dengan integritas, maka sebenarnya saudara sedang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa juga dalam keluarga. Ketika saudara selalu memberikan waktu, perhatian, kasih kepada anggota keluarga. Oleh karena itu, saudara saya ajak untuk memeriksa diri, merenungkan kembali. Bagaimana dengan persembahan saudara kepada Tuhan sejauh ini? Apakah sudah yang terbaik? Sudah atau belum? Saya tetap mengajak kita untuk berkomitmen. Untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita responi. Dan kita katakan kepada Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
kuasamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari nyanyikan lagi dari awal. Katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari saudara bangkit berdiri, nyatakan kepada Tuhan, ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi, responi firman Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami tentang pentingnya kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami lalai dan tidak memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ampuni kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Karena kami seringkali terjebak dalam zona nyaman dan takut untuk keluar dari sana. Kami seringkali lebih mengutamakan diri kami sendiri daripada Engkau. Ya Bapa, kami ingin belajar untuk mengerahkan seluruh kemampuan dan keberadaan kami bagi-Mu. Kami ingin memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, yang sudah Kau berikan, baik itu waktu, tenaga, talenta maupun materi.
Kami ingin hidup menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk menghadapi segala tantangan dan godaan yang menghalangi kami untuk memberikan yang terbaik bagimu. Tolonglah kami untuk selalu mengandalkan roh-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Hamba juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang hadir di sini. Berkatilah mereka dengan kesehatan, sukacita, bahagia, damai sejahtera. Tolonglah mereka untuk menemukan panggilan mereka dalam hidup mereka, dan untuk menggunakan talenta mereka untuk memuliakan nama-Mu. Jemaat, saya persilahkan duduk. Bapak, kami juga mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Kami bersedih kalau banyak terjadi hal-hal yang jahat, yang jauh dari kehendak Tuhan di tengah-tengah para pemimpin, para pemangku jabatan. Tuhan, tolong topang negara kami supaya negara kami tidak semakin terpuruk. Berkati presiden dan wakil presiden kami sebagai pemimpin tertinggi supaya mereka punya hati nurani, hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, berikan mereka juga hikmat untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum, tapi saat bersamaan juga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam segala keputusan-keputusan dan program-program yang mereka canangkan. Berkati ya Tuhan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Jakarta, pemimpin kami di kota ini, Pak Pramono dan Pak Rano. Tuhan, pimpin mereka terus. Tuhan, tolong mereka untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, yang mensejahterakan warganya. Kami juga mau menyerahkan gereja kami ini. Kami minta Tuhan terus tuntun kami, pakailah kami, gereja ini, untuk menjadi berkat di sekitar tempat kami ini, bahkan dimanapun Tuhan utus kami. Beri hikmat bagi hamba sebagai gembala, dan juga pendeta Yosua dan pendeta Horas, beserta seluruh majelis dan pengurus, di dalam memikirkan program, memikirkan pelayanan, pekerjaan yang Tuhan berikan bagi gereja ini, supaya gereja ini boleh menerangi dunia sekitar dan juga menggarami dunia yang sudah semakin tawar ini. Tolong kami, berkati ke jemaat Tuhan, beri kemampuan dan kuasa bagi mereka juga untuk bersaksi akan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka pun boleh membawa jiwa ke tempat ini untuk bersama-sama kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebutuhan dana operasional kami. Kami percaya Tuhan memenuhinya pada saat yang tepat. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh juga boleh menikmati lift yang ada di gedung ini. Biarlah ini juga boleh mendukung kegiatan penyembahan dan ibadah dan pelayanan di gereja ini. Tuhan, berkati kami untuk dapat merawatnya dengan baik, menggunakannya dengan baik, dengan hati-hati menjaganya. Dan Tuhan yang memberkati anak Tuhan, perusahaan yang sudah memberikan lift ini ya Bapak, sebagai sarana gedung gereja ini. Tuhan, berikan berkat yang melimpah-limpah, kemajuan dan kesuksesan yang sudah bagi mereka yang sudah memberkati kami dengan lift. Tuhan, terima kasih untuk petugas penata layanan hari ini, mulai dari penerima tamu, penerima jemaat, maksud hamba, singers, para imam musik, pemimpin pujian, dan terutama anak-anak muda yang sudah Kau berikan talenta yang luar biasa. Tuhan, berkati mereka di dalam studi mereka, dalam pelayanan mereka,
di dalam kegiatan bermusik mereka. Jadikan mereka saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan utus mereka. Tuhan, kami juga kembali mau membawakan pergumulan daripada jemaat Tuhan. Yang pertama adalah mereka yang masih membutuhkan pekerjaan ataupun aktivitas yang produktif. Tuhan berikanlah buat mereka, dengarlah doa mereka yang merindukan pekerjaan. Saudari Agnes, Pak Lito Espiritu, Saudara Andrew, Saudara Yohanes, dimanapun dia berada, kami percaya dia dalam lindungan Tuhan. Dan Saudari Anti Sitohang, bahkan mungkin ada jemaat lain yang sesungguhnya mereka sedang merindukan pekerjaan. Yang namanya tidak kami sebut, tetapi kami percaya nama mereka terukir di telapak kakimu, telapak tanganmu. Oleh karenanya Tuhan, dengar doa mereka, tolong mereka, beri mereka pekerjaan. Kami bersyukur juga untuk anak Tuhan yang berulang tahun, Oma Ana Magido dan juga Ibu Sonya Moledongka. Terima kasih Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan terus menolong mereka. Dan kami mau menatang kedua anak Tuhan dalam kehidupan mereka seterusnya ke depan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan kepada mereka kekuatan, kesehatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk anak kami Stephen Hege yang saat ini masih berbaring sakit. Tuhan berkati, Tuhan jamah tubuhnya juga. Begitu juga dengan Ibu Santri, Pak Bambang Santoso, Bapak Sandy Luntungan, anak kami Hazel, Ibu Barbara Thyssen, Pak Iwan Hasan dan juga Pak Deden Menurung. Apapun sakit penyakit, kendala kesehatan yang mereka hadapi, Tuhan, kami mohon kuasa penyembuhan-Mu, Engkau turunkan di dalam tubuh mereka. Kiranya oleh belas kasihan mereka boleh mengalami mujizat, kesembuhan dari Tuhan. Berkati dokter-dokter yang menangani ya Bapa, maupun obat-obat yang mereka konsumsi dan treatment-treatment, supaya semuanya itu boleh menjadi sarana Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami yang kami kasihi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem dan bangsa Israel, biarlah damai sejahtera Tuhan turun di atas kota dan bangsa ini. Dan biarlah Tuhan nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang sedang mereka nanti-nantikan. Dan pada akhirnya, sebelum dunia ini berakhir, sebelum Yesus datang kembali, mereka boleh mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat mereka. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.